Gembala yang sejati. Yeremia 23 ayat 1-8. Ketika kita mendengar kata gembala, maka kita langsung teringat tentang kata domba. Tugas dari seorang gembala adalah menjaga dan melindungi dombanya dari pencuri maupun binatang buas. Dan gembala jugalah yang memberikan mereka makan. Kata gembala juga sering kita temui di dalam Alkitab. Gembala dan domba sering dipakai untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Yeremia menggunakan kata gembala untuk para pemimpin bangsa Israel, yaitu mereka yang menjaga dan melindungi bangsa Israel. Namun, ada para gembala yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tidak bertanggung jawab atas domba-domba yang telah dipercayakan kepada mereka. Sehingga dalam bagian ini, Yeremia memberitahu bahwa mereka akan dihukum. Pada ayat yang kedua, dikatakan bahwa mereka membiarkan dan tidak menjaga domba-domba yang telah Allah percayakan kepada mereka. Sehingga pada ayat yang pertama ada kata celaka yang jelas ditujukan kepada para gembala ini. Jikalau kita lihat pasal yang sebelumnya, di situ juga raja-raja dan pegawai-pegawainya juga diingatkan untuk melakukan keadilan dan kebenaran, untuk tidak menindas rakyat dan juga tidak memerasnya. Itu artinya, para pemimpin yakni raja dan pegawai-pegawainya sudah melakukan hal-hal yang merugikan rakyatnya, yakni umat Tuhan ini. Maka dalam pasal yang 23 ini, Yeremia menubuatkan hukuman terhadap mereka. Dan orang-orang seperti ini akan dihukum oleh Allah karena tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar. Sama sekali tidak memperhatikan keadaan atau kondisi dari umat ini. Mereka akan dibinasakan. Ketika gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-dombanya sudah tidak lagi menjalankan tugas mereka dengan baik, atau tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya, maka Tuhan mengangkat gembala-gembala yang benar-benar akan peduli, yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam bagian ini, Allah menjanjikan seorang yang lebih khusus, karena praktek pengembalaan yang buruk yang dilakukan oleh gembala-gembala yang disebutkan pada ayat 1 dan ayat 2 tadi. Maka hal ini membuat Allah lebih bertekad mengumpulkan kawanan domba yang tercerai-berai itu dan berupaya mencari gembala yang baik bagi mereka. Yaitu Allah menubuatkan seorang raja yang akan datang dan memperlakukan rakyatnya dengan adil. Dia seorang keturunan Raja Daud yang benar. Raja ini akhirnya dengan sepenuhnya akan melakukan apa yang benar dan adil. Dia juga menuntun umat ini dengan baik. Yang dimaksudkan dengan raja yang adil dan bijaksana itu adalah seseorang yang berasal dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Di mana pada masa pemerintahannya dia berbeda dengan gembala-gembala yang sebelumnya. Yang pada masa pemerintahannya mereka tidak melakukan keadilan pada rakyat yang dipimpinnya. Yang sama sekali tidak memperhatikan domba-dombanya. Namun berbeda dengan kedatangan sang raja ini. Dia akan melakukan tugasnya dengan baik. Dia akan bertanggung jawab atas umatnya. Artinya ada sebuah janji bahwa Allah sendirilah yang menjadi gembala atas umat ini. Dia akan menjadi gembala yang baik bagi mereka. Dan nubuatan ini tergenapi di dalam perjanjian baru. Dalam Yohanes, Yesus mengungkapkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Bahkan dia mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya bagi umatnya. Dan ini terbukti ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dan membebaskan kita dari hukuman yang kekal. Kita bersyukur karena kita memiliki seorang gembala yang sejati, seorang gembala yang tidak membiarkan, yang selalu peduli kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk semakin setia kepada Sang Gembala sejati itu. Amin.